Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 147. Chapter 147 Kekuatan Api Iblis 3. Absolute Heaven tiba-tiba tersentak kaget saat melihat nyala api biru jernih mengambang di atas telapak tangan si Feng. Meskipun nyala api ini tampak sangat kecil, panas yang dihasilkannya luar biasa panas. Dalam sekejap, dia sudah bisa merasakan mulutnya mengering. Namun, karena anak panah itu dicabut, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dalam sekejap, api iblis biru es menutupi seluruh tubuh si Feng, mengubahnya menjadi pria yang terbakar. Belati sedingin es tiba-tiba menusuk punggung si Feng. Kamu sudah bisa bergerak. Surga mutlak sangat terkejut. Bagi ahli tingkat atas seperti dirinya, dia memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang waktu. Paling buruk, hanya ada kesalahan 0,1 detik. Absolute Heaven dengan jelas merasakan bahwa durasi 6 detik untuk Deathlock belum berlalu. Namun, si Feng masih bisa menggunakan Defensive Blade untuk memblokir langkah terakhirnya, Eviscerate. Bukankah kamu bersenang-senang memukuli saya sekarang? Si Feng mengungkapkan senyum tipis, dengan dingin berkata, sekarang giliranku sekarang. Memegang Abyssal Blade, yang ditutupi oleh lapisan api biru jernih, si Feng menggunakan chop, dan Abyssal Blade berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala saat menyerang menuju Absolute Heaven. Kamu memiliki kurang dari 500 health power tersisa sekarang. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Absolute Heaven mencibir, membalas. Begitu kedua senjata itu bertabrakan, jejak keterkejutan segera muncul di ekspresi beku Absolute Heaven. Seolah-olah lawan yang dia hadapi saat ini bukanlah si Feng, tetapi beruang yang sangat besar. Kekuatan si Feng telah benar-benar membuat lengannya tiada rasa, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Ketika Absolute Heaven telah bertukar gerakan dengan si Feng sebelumnya, kekuatan si Feng belum begitu menakutkan. Namun, sekarang dia telah mengubah dan meningkatkan sebagian besar peralatannya, meningkatkan atributnya dengan lompatan besar. Dia tidak hanya melampaui si Feng, tetapi celah di antara mereka entah bagaimana semakin lebar. Sekarang dia gagal menyergap si Feng, sudah tidak mungkin baginya untuk membegal si Feng dalam konfrontasi langsung. Dia hanya bisa dengan sabar menunggu kesempatan berikutnya. Setelah memaksa Absolute Heaven mundur, si Feng dengan cepat mengeluarkan ramuan generasi dasar dan meminumnya. Dengan sangat cepat, health power si Feng memulihkan lebih dari 700 poin. Surga mutlak, tampaknya jumlah Anda hanya sebanyak ini. Anda telah gagal membegal saya dalam kedua penyergapan Anda, jadi sekarang giliran saya untuk membalas dendam. Jangan pernah berpikir untuk menjauh dariku hari ini, si Feng mengungkapkan senyum tenang saat dia melihat Absolute Heaven, yang saat ini dipenuhi dengan niat membegal. Dia tidak bisa tidak mengagumi, dan mengakui, bahwa kemampuan pembegalan Absolute Heaven sangat kuat. Absolute Heaven tidak hanya berhasil bertahan dan melacak si Feng ke tempat ini, dia bahkan berhasil menyiapkan penyergapan saat si Feng melonggarkan penjagaannya selama pertempuran melawan Hippo berkulit baja. Akibatnya, Absolute Heaven hampir berhasil membegalnya. Sayangnya, Absolute Heaven tidak tahu bahwa Ice Blue Devil Flame telah memperkuat tubuh si Feng, sedikit mengurangi durasi Deathlock padanya. Jika tidak, dia akan benar-benar tamat. Sekarang dia sudah kembali normal, dia menggunakan api iblis biru es untuk membantunya. Peningkatan kerusakan 20% bukanlah hal yang ditertawakan. Lelucon yang luar biasa. Anda hanya bisa hidup kali ini karena keberuntungan. Aku pasti akan membegalmu saat kita bertemu lagi. Adapun Anda ingin menahan saya di sini, Anda tidak dapat melakukannya terakhir kali, dan Anda juga tidak akan dapat melakukannya kali ini. Absolute Heaven merasa bahwa si Feng terlalu sombong, berani menyatakan bahwa dia bisa membegalnya. Kemarahan di hatinya terbakar karena kata-kata si Feng. Dia dalam hati bersumpah untuk membentuk rencana yang lebih menyeluruh untuk benar-benar mengalahkan si Feng di lain waktu. Saudara Feng, saya akan membantu. Pada saat itu, penglihatan Blackie akhirnya pulih. Dia dengan marah memelototi Absolute Heaven, bersiap untuk menggunakan Evil Whip miliknya. Si Feng melambaikan tangannya, berkata sambil tertawa, tidak perlu. Melawan dia, aku sendiri sudah cukup. Saudara Feng, dia adalah seorang asasin, dia pasti memiliki banyak keterampilan yang menyelamatkan nyawa.
Kecepatannya juga sangat cepat. Jika dia berhasil melarikan diri, apa yang harus kita lakukan jika dia kembali untuk menyergap kita lagi? Blackie telah melihat segudang keterampilan melarikan diri asasin. Jika tidak dilawan dengan benar, seseorang akan benar-benar tidak berdaya melawan asasin. Tenang, dia tidak bisa kabur. Baik-baik saja maka. Karena si Feng bersikeras, Blackie hanya bisa memutuskan untuk menonton. Alasan mengapa si Feng menyuarakan kata-kata itu adalah untuk mengganggu dan memprovokasi surga mutlak. Ketika berhadapan dengan ahli seperti Absolute Heaven, tidaklah mudah untuk membegal mereka. Berurusan dengan para ahli seperti itu, yang pertama perlu menyerang mereka secara emosional, memprovokasi mereka dan mengirim keadaan pikiran mereka ke dalam kekacauan, sebelum mencari celah atau titik lemah. Bocah, kamu benar-benar memiliki mulut yang besar. Aku ingin melihat bagaimana kau berniat menghalangi jalanku, Absolute Heaven berkata dengan cibiran, kemarahan mengaburkan ekspresinya. Kita akan tahu setelah kita mencobanya, si Feng mengungkapkan senyuman yang tenang. Dia mengaktifkan Windblade, tubuhnya menusuk menuju Absolute Heaven. Awalnya, kecepatan si Feng sudah sangat cepat. Sekarang, dengan Windblade diaktifkan, kecepatan si Feng berada di tingkat yang berbeda. Dia tiba di depan Absolute Heaven dalam sekejap, 6 gambar pedang segera menusuk ke arah titik vital Absolute Heaven. Sangat cepat, Absolute Heaven kaget, buru-buru menggunakan belati untuk memblokir serangan. Peng, peng, peng. Dengan kekuatan tambahan dari Ice Blue Devil Flame, serangan si Feng bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir oleh Absolute Heaven. Segera, Absolute Heaven berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia dengan putus asa memblokir dan menghindari serangan si Feng, dan dia dipaksa mundur dengan setiap serangan berturut-turut. Setelah bertukar beberapa gerakan tanpa menggunakan keterampilan apapun, Absolute Heaven dipukul sekali oleh si Feng. Akibatnya, Absolute Heaven kehilangan lebih dari 300 health power dalam sekejap. Sial, awalnya, Absolute Heaven hanya dimaksudkan untuk bertukar beberapa gerakan dengan si Feng, menghilangkan arogansi si Feng. Tidak pernah dia membayangkan bahwa dia malah akan dipaksa mundur terus-menerus. Namun, harga dirinya sebagai seorang ahli tidak mau mengakui bahwa dia benar-benar kalah melawan si Feng dalam pertukaran normal. Melihat pedang yang menyala itu hendak mengenai dia, Absolute Heaven mengertakkan giginya, menggunakan skill block untuk bertahan dari serangan ini. Jika dia menerima serangan lain dari pedang yang menyala itu, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tidak bagus, waktunya berangkat. Kesenjangan antara atribut dan kekuatan serangan kami terlalu lebar. Setelah memahami si Feng, dia dengan jelas memahami celah di antara mereka berdua. Itu terutama berlaku untuk nyala biru jernih itu. Setiap kali peralatannya bersentuhan dengannya, daya tahannya akan terus turun. Meskipun belati dengan peringkat rahasia perak lebih baik, hanya kehilangan sedikit daya tahan dengan setiap bentrokan. Baju besi yang dia peroleh dengan banyak kesulitan hanyalah dari peringkat besi misterius. Hanya satu tusukan dari pedang si Feng telah mengurangi lebih dari 1/4 daya tahan total baju besi itu. Jika situasi ini terus berlanjut, maka peralatannya akan segera menjadi sia-sia. Tanpa atribut yang disediakan oleh peralatannya, dia pasti akan tiada di bawah pedang si Feng. Makanya, dia segera berbalik dan lari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Si Feng tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Absolute Heaven, segera mengaktifkan Windwalk. Secepat hantu, si Feng menyusul surga mutlak dalam sekejap mata. Dia kemudian melepaskan kekuatan terkuatnya, menciptakan 16 gambar pedang dalam sekejap mata. Gambar pedang sepenuhnya mengelilingi surga mutlak, api yang dilepaskan oleh mereka tampak seolah-olah dimaksudkan untuk melahap surga mutlak. Surga mutlak sangat terkejut, tidak ada cara sama sekali baginya untuk menghentikan begitu banyak gambar pedang. Dia kemudian buru-buru mengaktifkan Wind Steps, menggunakan tak terkalahkan selama 1 detik untuk memblokir semua serangan yang masuk. Dengan kecepatannya yang sangat meningkat, dia segera memasuki mode stealth. Aku berkata, kamu tidak bisa pergi. Si Feng segera melompat, danau perak di tangannya melepaskan kekuatan api dan guntur menuju jalur kemajuan Absolute Heaven. Absolute Heaven tahu bahwa gerakan si Feng ini sangat kuat. Dia segera menggunakan Vanish, 1 detik tak terkalahkan memungkinkan dia untuk menghindari kerusakan, dan efek pingsan dari ledakan api petir. Setelah berhasil memblokir ledakan api guntur, Absolute Heaven tidak lagi memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa di gudang senjatanya. Sama seperti terakhir kali, dia bersiap untuk melompat ke pepohonan, menghindari pengejaran si Feng. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat melompat, atau bergerak. Tidak diketahui kapan itu terjadi,
kedua kakinya telah membeku, dan bahkan sosoknya terungkap. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak bisa melarikan diri. Si Feng sangat puas dengan efek Frost Grenade. Sekali lagi, dia mengirimkan semburan 16 gambar pedang yang menusuk surga mutlak. Kali ini, Absolute Heaven hanya bisa habis-habisan, dengan putus asa menghentikan serangan yang masuk dengan belatinya. 2 pedang, 4 pedang, 6 pedang. Pada saat Absolute Heaven memblokir pedang ke-11, dia tidak lagi dapat mengimbangi gambar pedang yang tersisa. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat gambar pedang menusuk ke dalam dirinya, kerusakan lebih dari minus 300 poin, dan bahkan minus 400 poin, muncul di atas kepalanya, satu demi satu. Apalagi daya tahan peralatan di tubuhnya turun drastis. Pada saat Health Power Absolute Heaven mencapai 0, peralatan di tubuhnya semuanya berubah menjadi gesekan. Absolute Heaven menderita sakit hati yang tak tertandingi, mengertakkan gigi. Semua peralatan ini dikumpulkan olehnya, satu persatu, setelah menghabiskan banyak waktu. Namun, mereka semua sekarang telah dihancurkan. Satu-satunya hal yang dia bisa bersukacita adalah bahwa 2 belati peringkat rahasia perak, yang sama berharganya dengan nyawanya sendiri, tidak dihancurkan. Segera setelah itu, boneka Absolute Heaven jatuh ke tanah, ekspresi keengganan ditampilkan di wajahnya. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak akan pergi. Senjatamu, dengan rasa syukur aku akan menerimanya. Si Feng melihat ke arah belati berwarna perak yang dijatuhkan Absolute Heaven sambil tersenyum, mengambilnya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 148. Chapter 148 Dunia Bawah. Surga mutlak menghilang dengan angin setelah dia meninggal. Si Feng bermain-main dengan belati Absolute Heaven yang dijatuhkan. Tepi bilahnya sepertinya mampu mengiris udara hingga terpisah. Belati dengan tingkat ketajaman seperti itu jelas merupakan barang yang jarang terlihat. Pedang pembegal. Si Feng melihat perkenalan belati itu, menemukan bahwa senjata itu sebenarnya adalah barang eksklusif untuk asasin. Bilah pembegalan belati, peringkat rahasia perak. Tingkat 8. Kekuatan serangan 51. Kekuatan 5, agility 12. Kecepatan serangan 2. Daya tahan 35/60. Keterampilan pasif tambahan. Sharp Edge, serangan memiliki peluang 15% menyebabkan efek armor break, mengurangi pertahanan target sebesar 50% selama 10 detik. Tidak dapat ditumpuk. Batasan kelas pembegal. Dengan kekuatan serangan dan kelincahan yang tinggi, tidak heran Absolute Heaven mampu memberikan kerusakan besar pada si Feng. Blade of Assassination ini adalah senjata pembegal yang sepenuhnya dibuat untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan pengguna. Itu pasti senjata favorit untuk assassin tipe agility. Berdasarkan perkiraan si Feng, bilah pembegalan bernilai setidaknya 1 koin emas. Dengan kematian ini, surga mutlak mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum dia bisa pulih. Si Feng memandang bilah pembegalan, senyum terpampang di wajahnya. Sebelumnya, si Feng masih merasa khawatir terhadap Absolute Heaven yang terus-menerus mengikutinya dan tiba-tiba menyergapnya. Sekarang si Feng menggunakan Ice Blue Devil Flame untuk memberikan Absolute Heaven pukulan telak. Tidak hanya Absolute Heaven kehilangan level, semua peralatan di tubuhnya juga hancur. Absolute Heaven bahkan telah menjatuhkan Blade of Assassination-nya setelah tiada. Butuh waktu lama sebelum surga mutlak bisa datang mencari masalah lagi. Saudara Feng, kamu terlalu luar biasa. Anda seperti inkarnasi dari Dewa Api sekarang. Hanya melihat dari jauh, saya sudah bisa merasakan diri saya dibakar. Saya tidak berpikir bahwa swordsman akan memiliki keterampilan seperti itu. Jika saya tahu tentang itu sebelumnya, saya akan memilih untuk bermain sebagai pendekar juga. Jika saya menggunakan keterampilan ini untuk menjemput anak ayam di masa depan, saya pasti akan menangkapnya dengan setiap kail yang saya kirim. Blackie dengan bersemangat berlari ke arah si Feng, matanya dipenuhi dengan rasa iri yang tak ada habisnya saat dia melihat api iblis biru es yang menutupi tubuh si Feng. Adapun masalah si Feng yang berhasil membegal Absolute Heaven, Blackie tidak memperhatikannya sama sekali. Di mata Blackie, meskipun Absolute Heaven memang ahli, dia masih pemain elit dari Martial Union. Si Feng bisa membegalnya terlalu normal. Di sisi lain, nyala api biru jernih yang tampak elegan di sekitar si Feng adalah masalah yang benar-benar mengejutkan. Mendengar Blackie menggambarkan api iblis biru es sebagai alat untuk menjemput gadis, si Feng menjadi terdiam. Dia tidak mengerti apa yang ada di benak Blackie setiap hari. Api ini bukanlah skill swordsman. Itu adalah api misterius,
dan itu bisa meningkatkan kerusakan serangan pemain, si Feng menjelaskan. Api misterius. Wajah Blackie dipenuhi kebingungan. Meskipun Blackie tidak tahu apa itu api misterius, tetapi mendengar bahwa itu dapat meningkatkan kerusakan serangan pemain mengonfirmasi bahwa itu pasti item yang sangat berharga. Melihat bahwa si Feng memiliki barang seperti itu, alih-alih menjadi iri, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan api misterius, si Feng bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang masih berani menindas mereka. Pada momen ini, Lonely Snow juga bergegas usai menyelesaikan penjemputan dari Swamp Hippos. Ketika dia melihat bahwa seluruh tubuh si Feng tertutup api, mengeluarkan suhu panas yang menyengat dan bahwa si Feng bahkan mampu mengendalikan api biru jernih yang sangat indah ini, dia juga menjadi sangat terkejut. Dia hampir menganggap si Feng sebagai kelas tersembunyi. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Blackie, Lonely Snow juga mengerti betapa berharganya dan kuatnya api iblis biru es. Api iblis biru es jelas merupakan salah satu rahasia si Feng. Jika orang lain mengetahui tentang rahasia ini, pasti akan ada banyak pemain yang ingin mendapatkan api iblis biru es. Selain itu, si Feng bersedia berbagi rahasia ini dengan mereka, menunjukkan betapa dia mempercayai mereka. Kepercayaan ini saja sudah cukup untuk membuat Lonely Snow merasa bahwa ia pantas memperjuangkan si Feng. Jangan ngobrol dulu, kita harus menyingkirkan kuda Nil berkulit baja dan segera meninggalkan tempat ini. Setelah Absolute Heaven bangkit, dia mungkin akan memberitahu pemain lain dari Martial Union untuk datang ke sini dan mengelilingi kita. Si Feng tidak lagi menjelaskan, berbalik dan menyerang ke arah Hippo berkulit baja. Blackie tahu bahwa mereka juga tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Dia mulai melantunkan mantra, membantu si Feng dalam menyerang dan membatasi kuda Nil berkulit baja. Meskipun Hippo berkulit baja memiliki health power dan pertahanan yang tinggi, dengan jarak pandang yang pendek, ia ditakdirkan untuk menjadi pembegal yang mudah bagi si Feng. Apa yang perlu dilakukan si Feng sekarang adalah untuk menyerang dan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kerusakan. Setelah mengeluarkan semua skillnya, dia kemudian akan berbalik untuk melarikan diri. Sementara itu, Blackie akan tiada matian menyerang dari jarak jauh, dan selama si Feng selesai menggunakan semua skillnya, Blackie akan menggunakan Evil Whip untuk membatasi Hippo berkulit baja. Lonely Snow kemudian akan menggunakan Chas dan Break sebelum melarikan diri juga. Setelah si Feng berada lebih dari 25 yard dari kuda Nil berkulit baja, kuda Nil berkulit baja itu akan kehilangan targetnya, dengan bodohnya bergegas ke sana kemari. Ketika cooldown untuk keterampilan si Feng berakhir, dia kemudian akan melanjutkan dengan putaran pemboman lain, mengulangi siklus itu lagi. Kali ini, si Feng tidak menyembunyikan kekuatannya. Dia segera menggunakan Ice Blue Devil Flame, meningkatkan output kerusakannya sebesar 20%. Secara bersamaan, kekuatan skill tipe es dan tipe api meningkat sebesar 40%. Dengan peningkatan seperti itu, kerusakan si Feng terhadap Hippo berkulit baja langsung melonjak. Bahkan serangan normalnya bisa menghasilkan sekitar 50 hingga 60 kerusakan sekarang. Sedangkan untuk Thunder Flame Explosion, skill tersebut dapat menyebabkan lebih dari 400 kerusakan pada Hippo berkulit baja. Bahkan jika Hippo berkulit baja memiliki health power yang tinggi, itu masih berkurang dengan panik di bawah serangan ganas. Beberapa menit kemudian, kuda Nil berkulit baja mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat tubuhnya jatuh ke tanah dengan ledakan. Itu menjatuhkan 4 item dan memberikan sejumlah besar EXP setelah itu tiada. Di antara 4 item, 2 diantaranya adalah peralatan perunggu level 15, sedangkan item yang tersisa adalah batu permata kekuatan tingkat 1 dan bahan pengerjaan kulit peringkat perunggu. Efek dari Shadows Blessing sepenuhnya ditampilkan di sini. Jika tidak, selain memberikan banyak EXP, Elite level 15 paling banyak akan memberikan peralatan dan material saja. Ayo pergi ke tempat lain untuk membegal kuda Nil rawa. Setelah membegal Hippo berkulit baja, si Feng membawa Blackie dan Lonely Snow ke tempat penggilingan lainnya. The Silent Swamp berukuran sangat besar. Ukurannya setidaknya 2 hingga 3 kali lipat dari Gale Valley. Sementara itu, habitat kuda Nil rawa menempati 1/10 dari seluruh rawa sunyi. Selain itu, mereka tersebar di seluruh rawa yang sunyi. Dengan 1 hingga 200 anggota persatuan bela diri, akan sulit bagi mereka untuk menemukan parti si Feng dengan sukses. Apalagi si Feng sangat akrab dengan Silent Swamp. Dia pernah tinggal di tempat ini selama lebih dari 20 hari di kehidupan sebelumnya, jadi dia tahu lokasi mana yang memiliki jumlah kuda Nil rawa tertinggi dan juga lokasi dengan tingkat respawn tercepat. Si Feng juga tahu lokasi spawn monster elite di Silent Swamp,
Namun, dengan kekuatan kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang saat ini, satu-satunya monster elit yang dapat mereka hadapi adalah Hippo berkulit baja, karena monster elit lainnya tidak memiliki kelemahan yang jelas. Jika mereka melawan monster elit ini, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukannya. Naik level di tempat ini terlalu luar biasa. Awalnya, saya mengira kecepatan leveling di lembah Gale sudah sangat cepat, tetapi setelah datang ke tempat ini kurang dari 2 jam, saya sudah berhasil mencapai level 9. Jika kita ingin melanjutkan tren ini, dalam 3 jam, saya pasti akan mencapai level 10 dan bisa memasuki kota Sungai Putih. Dengan kecepatan ini, para elit dari persekutuan besar itu mungkin baru saja mencapai level 9. Blackie dengan bersemangat berkata, jika Kola dan yang lainnya tidak tiada dan bersama kita sekarang, kita berenam akan dapat memasuki kota Sungai Putih hari ini, menjadi pihak pertama yang memasuki kota Sungai Putih. Lonely Snow mengangguk, menyetujui pernyataan Blackie. Dia juga tidak bisa membantu tetapi mengakui perasaan menyegarkan karena si Feng meratakan kekuatan mereka. Kecepatan leveling ini setidaknya 10 kali lebih cepat dari pemain lain. Bahkan jika persatuan bela diri mengepung mereka dan membegal mereka sekali sekarang, dengan si Feng membawa mereka akan segera memulihkan kerugian mereka. Mereka sama sekali tidak perlu takut akan konfrontasi dengan persekutuan besar seperti persatuan bela diri. Kota Daun Merah, daerah kumuh. Absolute Heaven saat ini meminum kesedihannya di Enchanted Bar. Ketika yang lain melihat surga mutlak, mereka semua dengan patuh menjauhkan diri ke sudut, sama sekali tidak berani mendekatinya. Alasannya adalah karena gelombang niat membegal yang memancar dari surga mutlak. Tidak ada seorang pun yang mau bersentuhan dengan aura itu. Sial, saya membuat kerugian besar kali ini. Cepat atau lambat, aku pasti akan membalas dendam. Meskipun Absolute Heaven tidak merasakan sakit hati karena kehilangan levelnya, itu adalah cerita yang berbeda untuk peralatan yang hilang. Itu terutama berlaku untuk Blade of Assassination. Selama dia meluangkan waktu, dia bisa dengan mudah mengejar EXP. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk perlengkapan. Itu terutama berlaku untuk peralatan tingkat atas. Peralatan tingkat atas itu hanya dapat diperoleh dengan membegal monster atau melakukan pencarian tingkat tinggi. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Kesempatan juga dibutuhkan untuk mendapatkannya. Apa nyala biru jernih itu? Setelah melengkapi senjatanya, dia benar-benar bisa menghancurkan peralatan besi misterius saya dengan mudah, dan bahkan sangat mengurangi daya tahan senjata rahasia perak saya. Mengingat api iblis biru es yang mengelilingi tubuh si Feng, Absolute Heaven tidak bisa membantu tetapi bergidik ketakutan. Bagi setiap pemain, penghancuran peralatan mereka jauh lebih menakutkan daripada menghadapi kematian itu sendiri. Hanya mempertimbangkan masa depan, setiap kali dia melawan si Feng, dia akan sekali lagi mempertaruhkan kemungkinan semua peralatan tingkat atas yang diperoleh dengan susah payah dihancurkan. Benar-benar mimpi buruk. Brother Absolute Heaven, lama tidak bertemu. Saya melihat bahwa Anda masih suka minum seperti biasanya. Seorang pria berjanggut pendek yang mengenakan jubah hitam berkata saat dia duduk di seberang Absolute Heaven. Serigala Selatan, mengapa kamu punya waktu untuk datang mencariku? Ketika Absolute Heaven melihat orang yang berbicara dengannya, sikap acuh tak acuh sebelumnya benar-benar hilang. Tentu saja, ini untuk memberi selamat padamu. Pria bernama Serigala Selatan berkata sambil tertawa, bukankah kamu selalu ingin bergabung dengan Underworld? Saat ini, para petinggi telah mengenali potensi Anda, dan Anda sudah memiliki hak untuk menjadi anggota luar Underworld. Di masa depan, kamu juga akan menjadi salah satu anggota Underworld. Saya pikir Anda harus tahu apa artinya ini, kan? Apa? Saya lulus ujian. Absolute Heaven hampir melompat dari kegembiraan. Frustrasi dan depresi yang dirasakan surga mutlak karena dibegal oleh si Feng sebelumnya segera disapu bersih. Dia tidak lagi mempermasalahkan bahkan kehilangan pedang pembegal, karena tidak ada yang lebih menyenangkan selain bisa bergabung dengan Underworld. Untuk bergabung dengan Underworld, Absolute Heaven telah menghabiskan 3 tahun penuh menjalani lebih dari selusin penilaian dan tes. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan pengakuan Underworld, secara resmi menjadi salah satu anggota luar Underworld. Underworld adalah organisasi yang sangat misterius. Kekuatannya di dunia nyata sangat menakutkan. Sumber daya, pengaruh, dan informasi yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang luar. Hanya berdasarkan beberapa identitas anggota luar dunia bawah yang diketahui oleh surga mutlak sudah cukup untuk membuatnya sangat tercengang. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui,
Underworld mulai berinvestasi pada game realitas virtual sekitar 10 tahun yang lalu. Untuk bergabung dengan Underworld, Assassin dunia nyata, Absolute Heaven, juga telah mulai memainkan game virtual reality. Saat ini, Underworld sedang memberikan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada domain dewa. Oleh karena itu mengapa Absolute Heaven memutuskan untuk sepenuhnya mengabdikan dirinya ke dalam domain dewa. Sekarang dia akhirnya berhasil menjadi anggota luar Underworld, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Absolute Heaven, bukankah kamu level 9 saat terakhir kali aku melihatmu? Mengapa Anda level 8 sekarang? Kamu tidak mungkin dibegal oleh seorang pemain, kan? Pria bernama Serigala Selatan bercanda saat dia menenggak minumannya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Absolute Heaven. Absolute Heaven jelas merupakan assassin tingkat atas. Terlebih lagi, peralatan yang ada padanya memiliki kualitas yang sangat baik, dan dia bahkan memiliki senjata rahasia perak. Dia juga belajar banyak keterampilan lanjutan yang langka. Hanya ada sedikit pemain di kota Daun Merah yang mampu secara langsung menghadapi surga mutlak. Selain itu, mayoritas pemain ini tidak akan memiliki tingkat kemenangan lebih dari 60%. Adapun pemain yang memiliki win rate 80% ke atas, di seluruh kota Daun Merah, hanya Dewi Salju yang terkenal yang mungkin bisa mencapai prestasi seperti itu sama sekali tidak mungkin bagi pemain lain. Selain itu, jika Absolute Heaven mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri, bahkan Dewi Salju tidak akan mampu menahannya. Sekarang Absolute Heaven kehilangan level, ada kemungkinan besar itu karena dia secara tidak sengaja meninggal saat melakukan quest dengan tingkat kesulitan tinggi. Namun, setelah mendengar Serigala Selatan berkata demikian, ekspresi Absolute Heaven tiba-tiba berubah suram, suasana hatinya berubah sangat masam. Tidak mungkin, kan? Apakah Anda benar-benar dibegal oleh seseorang? Siapa yang melakukannya? Jangan bilang kamu pergi dan memprovokasi Dewi Salju, salju lembut. Anda tidak mungkin sebodoh itu, bukan? Berani memprovokasi bahkan dia. Melihat ekspresi gelap Absolute Heaven, South Wolf segera tahu bahwa dia menebak dengan benar. Dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba memuntahkan semua alkohol di mulutnya.